Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menarik sebenarnya ya, apa yang kemudian disampaikan oleh beberapa media dan bahkan oleh seorang Prabowo sendiri ya. Akibat keterbatasan fiskal, Prabowo berencana ganti susu gratis dengan telur. Saya kira lokal atau sekarang peternak yang ada di Indonesia, lokal yang ada di Indonesia itu sudah banyak ya budidaya telur begitu kan. Bisa saja ganti dengan telur yang ada saat ini begitu kan. Jangan kemudian ya tiba-tiba nanti ekspor ya impor maaf ya impor begitu kan, dikit-dikit impor begitu. Artinya apa? Janji seorang kampanye dari seorang Prabowo sudah batal mereka ya. Walaupun janjinya adalah makan siang gratis, tapi mereka simulasi dari makan siang gratis dulu yang dilakukan oleh Pak Airlangga, dilakukan oleh berbagai tim yang dilakukan oleh seorang Prabowo di situ begitu kan. Ya, 15.000 cukup katanya begitu kan. Artinya apa? Artinya secara logika bisa saja nanti jadi 10.000 begitu kan. Kalau ganti susu gratis diganti dengan telur, ya dengan vitamin yang kemudian dengan sarapan pagi seperti itu, ya tidak ada masalah sih sebenarnya. Tapi janji politik seorang Prabowo Gibran harus tepatin di situ begitu kan. Walaupun janjinya ya ingin sebenarnya uangnya tidak ada sebenarnya begitu kan ya. Ya katakan aja kepada rakyat Indonesia meminimalisir keuangan ya, bayangkan 1 triliun satu hari 1 triliun itu bayangkan ya untuk makan gratis saja. Kenapa tidak investasikan kepada pendidikan? Itu sangat penting sekali. Dan bahkan komentar-komentar netizen kalau saya amati betul begitu kan. Wah. Ada yang mengatakan wah ini gimana Prabowo janjinya kok seperti itu. Ini lama-lama kembali ke air tajin. Ya telur apa Pak? Ini komentar dari netizen begitu kan ya. Banyak yang menertawakan itu begitu kan ya. Kalau telur ayam ya enak lah ya, ada protein tinggi. Tapi kalau telur puyuh bagaimana ini? Ini bayangkan ya. Telur itu sangat murah sebutir ya, kurang lebih 2.000 ya, sampai ke anak sekolah seharga 600 ya. Telur atau apa ini begitu, 1.400 untuk perantara. Ini komentar-komentar dari netizen. Bisa saja nanti ya, karena dampaknya bagi kami sebenarnya bagus ya. Program-program seperti ini. Tapi lihat kondisi ekonominya juga begitu kan ya. Ya semua orang bisalah menjanjikan ini dalam kampanye politik bisa. Siapapun bisa. Tapi kita lihat saja uangnya ada enggak ya. Terutama dengan gaji guru ya mulai dari 10 juta sampai 35 juta. Itu kan omon-omon aja. Uangnya ada. Ada apa enggak begitu kan. Kalau hanya buat janji kampanye politik saya juga bisa. Ya bisa begitu kan, melebihi dari janji ini janji itu begitu kan. Tapi pertanyaannya uangnya ada nggak ya? Yang dibebankan adalah rakyat nggak? Itu yang harus kita pikirkan begitu kan. Maka sekarang itu janji-janji politik semakin banyak begitu kan ya, diturunkan ini, diturunkan itu, lama-lama dapat telur. Benar ya kata netizen dulu begitu kan ya, makan siang gratis, terus isinya daging plus telur, terus kemudian ada sayurnya begitu lengkap begitu kan, ada susunya, dianggarkan 15.000 rupiah per anak ya. Bayangkan, dan sekarang mulai turun ya katanya. Makan siang gratis plus susu ya diganti dengan telur. Ini gimana coba bayangkan. Artinya apa? Artinya menurut saya pribadi waktu kampanye mereka tidak dikaji secara matang. Mereka mampu. Tapi anggaran yang kemudian ada selama ini keuangan kita ya tidak bisa begitu kan. Jauh mereka begitu. Bahkan kalau ini dilakukan oleh seorang Prabowo makan siang gratis ini, ya saya kira yang lain akan terbengkal ya, seperti IKN, seperti kereta cepat yang kemudian membengkak. Mau cari hutangan ke siapa coba? Nah kita lihat saja ini. Akibat keterbatasan fiskal, Prabowo berencana ganti susu gratis ya dengan telur ya. Kita lihat saja nantinya apakah terrealisasi atau bagaimana.
Pada akhir-akhir ini, Presiden terpilih Prabowo Subianto ya menyadari bahwa adanya keterbatasan ya fiskal untuk memenuhi janji-janji politik atau kampanye-kampanye politik yang katanya ya memberikan minum susu gratis. Ya pertanyaannya impor atau enggak begitu kan? Ya gitu kan sebenarnya begitu. Maka secara tidak langsung kami begitu kan mengatakan sejak dulu, sejak kampanye mereka, benar nggak dengan hitung-hitungan seperti itu begitu kan? Muncul lagi janji-janji dari calon presiden yang lain, gaji dari para guru yaitu adalah 10 juta ke atas sampai 35 juta. Saya sudah katakan sejak awal, nggak usah saya jadi buruh atau jadi kerja di kantoran, mending jadi guru saja, gajinya 10 juta kok sampai 30 juta. Ini kan ya menurut saya pribadi uangnya ada nggak? Itu kan yang menjadi pertanyaan begitu kan ya. Meski menegaskan ya program makan siang gratis ya untuk anak-anak sekolah yang digaungkan ya bersama Gibran tersebut katanya dan kabarnya dapat ditopeng oleh APBN. Tapi ini tidak cukup rasanya kalau mereka melakukan itu. Ya setidaknya ini harus diganti begitu kan ya. Dan ini belum terrealisasi katanya begitu kan. Makan atau minum susu gratis ini ya tentu dapat belum terrealisasi secara merata. Artinya apa? Artinya secara logika kota-kota itu yang menjadi percobaan. Sedangkan di desa-desa nunggu dulu. Waiting di situ begitu kan ya. Percobaan dulu makan simulasi ini. Kita lihat saja. Saya yakin dan seyakin-yakinnya percobaan dan percobaan dan simulasi itu akan membutuhkan waktu 1 tahun. Ya kita lihat saja nantinya begitu kan ya untuk bisa didistribusikan kepada desa-desa. Ya di kota dulu begitu kan ya. Maksimal enggak, efisiensi enggak ya. Tapi kalau di desa bagaimana? Nah itu yang menjadi tantangan besar begitu kan kepada seorang Prabowo. Kecuali makan siang gratis ini diberikan langsung uangnya kepada lembaga-lembaga yang ada saat ini atau kepada sekolah-sekolah saat ini. Baru itu bisa ya. Tapi pertanyaannya sekarang, ya sekarang kan banyak realitasnya, ada korupsi ini, ada korupsi itu, pasti rawan korupsi begitu kan ya. Dana bos saja banyak yang kemudian diambil para kepala sekolah di situ begitu. Jadi artinya apa? Artinya secara logika ini yang mesti hati-hati begitu kan ya. Bahkan ya ketika Prabowo menyampaikan alternatif untuk mengganti susu ya sebagai sumber protein dapat disesuaikan ya menurut tipologi mereka. Sesuai tergantung dari kalau kota ini mintanya telur ya, yang daerah mintanya ini minta itu begitu kan. Ya sebenarnya itu bagus ya secara teknis ya, itu teknis kan ya. Maka bukan tidak mungkin begitu kan ya ada susu sapi dalam program makan bergizi atau diganti dengan susu kerbau atau kambing atau susu kedelai. Ya inilah yang disampaikan oleh seorang Prabowo begitu kan. Maka secara tidak langsung kami masih was-was masalah soal hal-hal seperti ini begitu kan. Tapi kita tunggu saja ya kita reaksinya. Tapi program ini baik begitu kan ya. Ya kalau program ini baik lalu kemudian benar-benar diawasi, saya yakin dan saya yakinnya ini akan maksimal. Karena kadang untuk mengawasi ini ada kong kali kong di bawah begitu, ada korupsi ini, korupsi itu dan sebagainya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.